Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada serial kuliah singkat menentukan komponen mesin part 8. Ikuti video ini tentang bagaimana desain dan merancang SAP atau as atau poros ya. Ikuti selanjutnya pada channel ini di Bengkel Engineer. Pertama, kita memperkenalkan tentang material SAP ya. Kalau kita beli as, beli poros atau beli SAP, material itu yang populer di pasar itu kalau karbon steel itu ada ST41, S45C. S45C ini ekuivalen dengan ST60. ST60 ini DIN nih. S45 ini Jepang. IC 1045 ini Amerika. Jadi ini standar Jepang, Jerman, Amerika. ST41 ini Jerman. Kemudian ada VCN 150, IC 4340. Ini adalah kalau kita beli as, besi as ya, di pasar itu ini yang umum tersedia di pasar. Bisa juga material lain tapi impor ya. Ya semua juga masih impor, tetapi ini di toko-toko baik offline maupun online itu tersedia. Kemudian ada juga stainless steel itu 304, 316. 304L juga ada, 316L juga ada, tapi juga biasanya tidak stok dan itu import ya. Kemudian ini material S45C ini paling populer ya, itu untuk as atau untuk SAF ini ekuivalennya ya ada ST60, ini DIN Jerman, ini Amerika, ini Jerman DIN, kemudian ada CK ini India kalau tidak salah ya. Kemudian ada STM-nya, ada SI-nya Society Automotive Engineer, ini Amerika juga. Nah ini ada British Standard itu Inggris. Jadi kalau kita beli S45C ini Jepang ya, kemudian tidak ada di pasar ya, cari ekuivalennya. Ini komposisi kimianya karbonnya itu 0,42% ya. Jadi kalau S45C itu 0,4 sekian persen kandungan karbon dalam besi as atau baja as itu. Nah, ini juga kenalan ya, perkenalan kalau untuk yang sudah kuliah di teknik mesin itu mengenal diagram-diagram ini, yaitu grafik ini, grafik antara stress dan strain ya. Ini tegangan dan regangan. Regangan itu apa? Itu adalah persen dari kalau ditarik ya, besi as ditarik itu ada perbedaan panjang antara panjang awal dan panjang terakhir ya, deltanya berapa dibagi panjang awalnya itu namanya strain. Kemudian ini adalah kurva stress strain kurva ya untuk baja lunak mild steel baja lunak. Kemudian kita juga perkenalkan ada namanya modulus Young, itu adalah stress dibagi strain. Jadi rumusnya itu adalah sigma sama dengan E kecil kali E besar. Simbolnya untuk modulus Young itu modulus elastisitas. Itu adalah sebenarnya umumnya itu adalah E besar ya, simbolnya itu. Nah kalau mild steel itu kalau kita uji tarik ya, di laboratorium ditarik si besi as itu ya, tentunya ada standar tesnya, itu diameternya berapa untuk standar tes. Nah grafiknya seperti ini. Jadi besi baja itu ketika ditarik ya, ditarik. Nah ini namanya yield strength. Jadi yield strength ini adalah luluh, kekuatan luluh atau tegangan luluh. Kemudian turun sebentar, kemudian naik lagi. Ini namanya ultimate strength, kekuatan ultimate, kekuatan puncaknya ya. Sampai kekuatan puncak dia turun lagi, kemudian patah, fracture. Ini adalah kurva untuk regangan dan tegangan pada
besi mild steel, baja mild, baja lunak. Nah, kalau untuk medium carbon steel ini cukup tinggi kadar karbonnya ya, seperti S45C. Nah, itu kurvanya itu agak zigzag, tidak semulus ini. Makanya beberapa material itu seperti S45C itu tidak ada tabel yield strength-nya, tegangan luluhnya, karena sulit untuk ngepasin ya berapa titik yieldnya, karena grafiknya seperti ini nih, medium carbon steel itu. Nah, beberapa desain itu menggunakan S5C, makanya itu kalau untuk menentukan diameter as itu berdasarkan dari SU-nya, ultimate strength-nya, tetapi safety faktornya itu berbeda ketika kita menggunakan patokannya itu tegangan luluh, tegangan yield gitu ya. Nanti berikutnya kita akan jelaskan pengantarnya sedikit ya. Untuk memang untuk memahami lebih dalam, memang silakan buka di buku Sigli ya, Mechanical Engineering Design, itu ada buku yang dikarang oleh Sigli, atau juga Spot itu Machine Design, atau juga Sularso ya untuk edisi bahasa Indonesianya itu, walaupun tidak detail ya karangan Sularso ini. Kemudian juga bisa karangan Popov itu Strength of Material. Nah, untuk teman-teman yang kuliah di teknik mesin atau mechanical engineering itu belajar ilmu material, ilmu kekuatan material. Berikutnya, bagaimana cara menentukan diameter as. Jadi kita sering mendesain driving unit, penggerak, itu untuk penggerak konveyor, penggerak rotary drum, penggerak agitator, penggerak mesin-mesin dan sebagainya. Itu dihitung dulu diameter asnya itu berapa, ini rumusnya. Tetapi rumus untuk menghitung itu silakan bisa dicek di ASME Transmission Code, itu American Society of Mechanical Engineer ya, itu mengeluarkan rumus untuk menghitung diameter shaft. Jepang juga sama, itu Japan Society of Mechanical Engineer, ini juga sama, rumusnya mirip-mirip lah, itu dengan ASME kalau saya baca itu mirip-mirip. Nanti perbedaannya itu ada di faktor-faktor ini. Nah, di sini D0 pangkat 3 bisa juga D0 sama dengan dalam kurung akar sepertiga, itu adalah langsung ketemu diameter shaft. Ini momen bending, ini momen torsi, ini faktor untuk momen torsi, faktor untuk momen bending ya. Ini tabelnya KB itu berapa tergantung bebannya, beban dari as itu atau poros itu. Ini faktor untuk momen torsi ya, untuk torsi ini juga tergantung dari bebannya. Ada stationary shaft, shaft ini bukan diputar terus menerus ya, misalnya untuk shaft roda troli itu bisa menggunakan stationary shaft. Untuk rotating shaft itu memang muter terus-terusan kecepatannya, punya kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah, tapi terus-terusan. Nah, ini ada gradually shock, ada minor shock, ada heavy shock ya. Jadi ada beban kejutnya, itu faktornya tuh semakin besar kalau beban kejutnya besar, heavy shock. Ini adalah faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam menghitung diameter shaft. Nah, torsi ini seperti apa? Kalau yang belum lihat, silakan lihat di video part 1 tentang driving unit, rumus dari torsi ya. Ingat ketika menghitung satuannya tuh harus konsisten ya, supaya tidak salah hasilnya. Kemudian 46 dan 47 laker bearing, ini juga dijelaskan bagaimana menghitung torsi ya. Nah, ini adalah sigma S, ini adalah allowable stress. Allowable stress itu tegangan yang diizinkan. Ada berbasis yield, ada berbasis ultimate. Ada beberapa material tidak punya yieldnya, tidak punya tegangan luluhnya, tegangan yieldnya itu nggak punya datanya. Adanya tegangan ultimate.
ultimate strength ya, sehingga faktornya itu berbeda. Ketika kita menggunakan yield, kita menggunakan ultimate untuk menghitung allowable stress. Kalau ini semua diketahui, maka diameter shaft dapat dihitung. Sedikit kembali lagi, apa itu ultimate strength? Itu ada di sini ya, tinggi sekali, paling puncak ya, tegangan puncaknya. Kalau yield itu ada di sini, jadi dia itu berubah dari elastis menuju plastis, itu yield strength. Itu sudah tidak linear lagi. Kalau ini adalah linear nih, linear itu sampai untuk mendapatkan yield ya. Nah ini juga saya banding-bandingkan ya, di kurva ini. Kalau beton tuh langsung patah, ini beton, ini cast iron langsung patah ya. Jadi tidak ada elastisnya. Kalau ini elastis dulu baru plastis. Untuk steel ya, untuk besi baja itu. Nah ini perbandingan untuk stainless steel dan carbon steel A36 ya. Seperti ini grafik untuk hasil kurva tegangan dan regangan itu. Nah ini yang medium carbon steel ya, baja karbon yang kandungannya tinggi. Jadi tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kalau kita sudah tahu diameter shaft itu ada di sini, itu kan berbeda ya. Nah, ketika kita mendesain shaft, kita ketika di machining, di bengkel bubut atau di mesin-mesin untuk membuat shaft ya, itu ujungnya shaft itu kan tajam. Supaya nggak tajam harus dicemper. Nah ini JIS ya, JIS B0903 di Japan Industrial Standard ya, itu memberikan tabel. Nah kalau diameter asnya 16 mili, maka champernya 0,5 mili. Jadi ini champernya ya, supaya nggak tajam ujungnya dari as itu. Ya, itu lihat diameternya. Jadi diameternya lihat di sini. Kemudian champernya berapa? Ini satuannya adalah milimeter ya. Nah ini juga masih tentang tabel champer. Nah ini diameter asnya makin besar. Ini kalau diameter 90, maka champernya 1 mili. Jadi ketika kita ininya diameternya 90, maka champernya 1 mili. Kenapa kok angka-angka ini harus ditunjukkan di dalam desain shaft? Karena supaya tukang bubut ngerti, saya harus di champer berapa nih, supaya nggak salah itu. Nah sebab kalau tidak ada simbol ini, maka tukang bubut berasumsi ya sudah terserah saya itu mencempernya itu. Karena untuk manufacturing, untuk machining itu butuh dimensi-dimensi sebagai pegangan untuk tukang bubut atau tukang mesin-mesin itu, tukang machining. Kemudian ke sini makin besar, jadi sampai 450 juga ada. Diameter asnya itu 450, maka champernya 3 mili. Jadi makin besar, makin gede juga champernya. Karena 3 mili dibandingkan 450 kan jauh ya, relatif jauh. Nah ini bahkan sampai 650 juga ada tabel itu ya, tabel B ini JIS ini, itu champernya berapa, ini masih ada tabelnya untuk as diameter 650. Berikutnya setelah kita memahami tentang champer, silakan lihat aja di tabel, itu nggak usah dihitung-hitung, ikutin tabel aja. Ini yang saya tampilkan adalah tabel JIS. Nah, berikutnya adalah untuk fillet radius. Ini kan harus di fillet. Kenapa? Tujuannya di fillet supaya untuk menurunkan konsentrasi tegangan pada as supaya tidak mudah patah. Kalau ini tidak di fillet, lurus saja machiningnya ya, tidak di fillet, maka as itu ada konsentrasi tegangan di titik ini, titik sikunya ini, sehingga ketika diputar dan berlangsung cukup lama, maka ini as ini mudah patah pada daerah ini. Itu namanya konsentrasi tegangan ya. Nah untuk fillet radius itu seperti apa? Ini juga dari JIS, itu 0,3 sampai 0,5 kali S. S itu apa? Diameter yang gede ini dikurangi diameter yang kecil ini dibagi 2, itu S-nya. Itu. Nah ini contoh dari gambar as ya. Ini, nah ini ada C2, kemudian ini champer ya, kemudian ada R3 itu dia radiusnya 3, ini champernya 2 mili, radiusnya 3 mili, dikasih fillet radius.
Ini dari rumus ini bisa dihitung ya, oh radiusnya berapa ya ini gitu. Nah, kalau chamfer ini diameter shaft ini kan 170, berapa chamfernya? C2. Itu bisa lihat di tabel ya. Jadi di tabel ini kita lihat ini diameter asnya 170, maka chamfernya adalah 2 mili gitu. Jadi kalau untuk chamfer itu sederhana, tinggal lihat tabel. Kalau untuk fillet radius juga untuk supaya ada R-nya ya, itu juga cara ngitungnya gampang nih, seperti ini rumusnya. Selanjutnya key itu tidak lepas dari shaft, tidak lepas dari shaft. Itu bagaimana untuk menentukan dimensi shaft, itu dimensi spi, key, dimensi key ya, key-nya shaft ini sepinya ini atau key-nya, kalau bahasa ini adalah key. Dan keyway itu asnya itu dibikin dudukan key ya, di milling itu. Kemudian kalau key itu adalah ini pasak ya, maksudnya key itu pasak, itu dimensinya berapa, itu ada tabelnya dari ISO atau British atau JIS, itu sudah menstandarkan. Tidak ada sih rumus perhitungan terlalu panjang. Nah, supaya lebih mudah, umumnya kita mendesain shaft dan key ini, key dan keyway-nya ini adalah lihat tabel ini, karena sudah ditabelkan oleh ISO atau British Standard atau Japan Industrial Standard. Jadi ini B itu lebarnya, H itu tingginya. Jadi tingginya berapa, spi itu, kemudian B-nya itu adalah lebarnya berapa, itu ya. Jadi itu adalah bagaimana kita memberikan dimensi kepada as itu. Nah, ini tabelnya, jadi sudah ditabelkan. Ini adalah shaftnya, shaft diameternya. Berapa kita shaft diameternya? Tinggal lihat tabelnya, ini up to and including, artinya masuk dalam baris ini untuk lihat tabelnya. Itu. Jadi ini tadi ada lebarnya B, ada tingginya H. Dan itu adalah di toko-toko juga sudah buat seperti ini, seperti tabel ini. Kita tinggal beli atau bikin juga bisa. Kalau beli juga mereka sudah ngikutin tabel ini di toko-toko online maupun toko offline ya. Gitu. Nah, seperti ini yang kita contohkan. Itu adalah nanti ada 320 mili. Kita lihat ke slide berikutnya. Ini ada 320 mili untuk diameter asnya ya. Berapa key-nya? Ya ini, key-nya adalah 70 kali 36. Nah, bagaimana ukuran ini? Ini juga di tabel itu sudah dijelaskan. Itu bedanya bagaimana menentukan toleransi dari keyway dan key atau pasak ini ya. Jadi ini ada toleransinya H9, ada N9. Itu juga toleransinya sudah ditentukan dalam tabel. Nah, nanti detailnya mengenai toleransi ini ada kuliah singkat selanjutnya yang membahas tentang toleransi. Nah, contoh berikutnya adalah diameter 440. Key-nya adalah 90 kali 45. Jadi kalau kita balik lagi kepada tabel ini, tadi tabel itu 320, ini yang 440 diameternya. Ini 320 itu ada di sini. 290 sampai 330 itu 70 kali 36. Kemudian 440 itu ada di sini, berarti key-nya itu adalah 90 kali 45 itu. Jadi tabel ini adalah tabel yang digunakan oleh industri-industri negara-negara maju yang sudah punya standar, supaya para pembuat mesin itu cepat, hanya tinggal lihat tabel, bisa menentukan ukuran key-nya, ukuran spi-nya, atau ukuran pasaknya itu ya. Nah, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, banyak ya video-video di YouTube itu mereka men-share, kemudian karena saya kira mereka belum tahu ya, orang-orang bengkel itu kalau ngomongin shaft
dimensi itu adalah sentimeter. Nah, padahal kalau kita bicara tentang mesin-mesin ya atau peralatan, itu dimensi itu jangan sekali-kali pakai sentimeter. Karena sentimeter itu dimensinya sipil, dimensi untuk bangunan ya beton itu pakai sentimeter. Kalau untuk mesin-mesin atau alat-alat peralatan ya, itu dimensi itu menggunakan milimeter. Jadi kalau yang belum tahu silakan dikoreksi kalau mau share video untuk menyebutkan dimensi peralatan yang dibuat ya oleh bengkel-bengkel, oleh teman-teman yang juga membuat YouTube untuk men-share alat-alat yang dibuat. Karena kalau kita bicara tentang milimeter, itu ada lagi, kita bicara tentang mikrometer, mikron ya. Jadi skalanya skala mikron itu. Nah itu kalau mikron sama senti nggak ketemu itu. Nah padahal kalau kita berbicara tentang toleransi, itu adalah kita berbicara bagaimana kita menentukan angka-angka dalam satuan mikron itu. Jadi teman-teman silakan yang belum merubah penyebutannya, yang membiasakan dengan milimeter untuk alat-alat dan mesin-mesin, silakan penyebutannya dirubah ke milimeter dan mikrometer. Ini aja kita di tabel Q aja kita bicara tentang toleransi N9, JS9, P9. Nah nanti untuk selanjutnya bagaimana memahami toleransi ini ada video selanjutnya setelah video ini ya tentang shaft ini, karena bicara toleransi itu terkait erat sama shaft, sama lubangnya, hole-nya, sama bearing dan sebagainya. Demikian kuliah singkat kali ini tentang shaft atau as, poros, ki atau pasak ya. Ikuti selanjutnya pada kuliah singkat selanjutnya tentang toleransi. Bagaimana kita menentukan toleransi itu, apakah H6, P6, R6, K6, M6, H7. Ikuti saja channel ini selanjutnya pada Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.